Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Mari saya undang kita jemaat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Amin. Supaya kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan, supaya kita boleh bertumbuh berjalan di dalam berkat Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita masuk dalam edisi 16 Januari. Sebelumnya saya ajak kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami percayakan setiap langkah kami kepada Tuhan. Kami percaya hari ini kami berkemenangan oleh pertolongan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tema kita hari ini mengenal isi hati kita. Saudara ingin tahu bagaimana isi hati saudara? Apakah hati saudara menyenangkan Tuhan? Apakah hati saya dekat dengan Tuhan? Apakah hati saya sudah berkenan di mata Tuhan? Bagaimana kita mengetahui isi hati kita? Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara yang kasih Tuhan, dalam pasal ini kita membaca Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan, dan juga dia seorang yang bisu, dan juga dia seorang yang buta. Jadi penyakitnya itu ada 3. Kerasukan setan, bisu, juga buta. Ini sudah komplikasi, saudara. Penyakitnya komplikasi, saudara ya. Iya. Ketika Yesus menyembuhkan itu, orang menjadi takjub, saudara. Orang yang mengikuti Yesus menjadi heran. Ini orang bukan orang sembarangan, begitu saudara ya. Tetapi orang Farisi memandang mujizat yang dilakukan, mujizat yang terjadi pada saat itu. Mereka memandang itu pekerjaan setan, itu pekerjaan Beelzebul, katanya saudara. Maka Yesus membuat suatu perumpamaan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bagaimana saudara kita mengenal hati kita? Dari buahnya. Dari apa? Dari ucapan kita. Bagaimana kita mengenal hati kita? Dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Ayat 34 mengatakan demikian dalam Matius pasal 12 ini. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau hati kita diisi oleh kebencian, iri hati, sakit hati, maka perkataan-perkataan kita pun perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang melukai. Coba saudara, bagaimana perkataan saudara? Apakah perkataan kita perkataan yang melukai? Artinya apa saudara? Hati kita ini sedang terluka. Apakah hati kita, perkataan-perkataan kita yang membuat orang tidak senang? Artinya hati kita pun sedang tidak senang. Itulah isi hati kita. Saudaraku, ayat yang ke-30 saya akan bacakan lagi kepada kita. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan, orang yang hatinya bersama dengan Tuhan, bagaimana saudara kita bisa mengetahui dari kesukaannya? Dia pasti suka mendukung pekerjaan Tuhan, karena memang hatinya saudara. Ya kan saudara? Coba perhatikan orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta kepada seseorang, apapun yang dilakukan seseorang itu baik. Betul tidak saudara? Apapun yang dikatakan orang itu baik. Tetapi kalau sudah benci, apapun kebaikan yang dikatakan orang itu pun tidak baik, tidak ada baiknya.
Jadi kalau hati kita ini sedang jatuh cinta kepada Tuhan, maka kita pun akan senang membantu pekerjaan Tuhan. Dari situ kita mengetahui, saudara. Jadi kalau kita katakan kita dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak suka membantu pekerjaan Tuhan, kita tidak suka, bahkan kita bisa menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, artinya apa, saudara? Tuhan tidak ada tinggal di hati kita. Tuhan tidak ada berdiam di hati kita. Dari buahnya lah kita mengetahui. Saudaraku, bagaimana saudara bisa menghasilkan buah yang baik? Ibaratkan pohon. Pohon itu, saudara, kalau kita mengingat kisah di Taman Eden, Hawa melihat buah yang di tengah taman itu sangat indah. Kelihatannya sangat indah, memikat hati, tetapi buahnya mendatangkan maut. Saudara, ada yang kelihatan buahnya baik, tapi rasanya asam. Tapi ayat ini mengatakan kepada kita, buah yang baik akan dihasilkan oleh pohon yang baik. Pohon yang baik itu, saudara, pohon yang diurus dengan baik. Pohon yang dikelola dengan baik. Saudaraku, kalau kita mengurus pohon, ibarat seorang petani, saya juga seorang petani, saudara, mengurus pohon dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kalau kita menjaga persekutuan kita setiap hari baik dengan Tuhan, maka akan menghasilkan buah yang menyenangkan. Hidup kita akan menjadi menyenangkan, saudara. Jadi kalau hidup seseorang tidak menyenangkan, hidup seseorang tidak disukai, artinya apa, saudara? Artinya dia tidak bersekutu indah bersama dengan Tuhan. Di dalam Alkitab ini, saudara, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan semakin disukai Tuhan. Semakin besar, semakin disukai Tuhan, dan juga semakin disukai oleh manusia. Karena apa, saudara? Ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kita mengenalnya dari situ, saudara. Bagaimana kita mengenal hati kita? Apakah kita menjadi kesukaan, kesenangan di lingkungan kita? Ya, itu hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kita kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, bagaimana kami mengenal hati kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong firman Tuhan hari ini, sehingga kami boleh diberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu besok pagi. Haleluya, amin.